Oke, selamat datang di tutorial pertama dasar-dasar SolidWorks yang diadakan oleh kelompok studi energi Teknik Fisika ITS. Jadi, ini adalah serangkaian tutorial yang dilaksanakan oleh KSE atau kelompok studi energi sebagai media untuk sharing aja terkait SolidWorks dan ANSYS. Jadi, jika sepanjang tutorial kedepannya nanti ada kesalahan ataupun sesuatu yang kurang, bisa disampaikan di komen. Kami akan sangat senang untuk memberikan respon ke kalian semuanya. Jadi hari ini tutorial pertama kita tentang dasar-dasar SolidWorks. Untuk outline-nya sendiri ada dua. Yang pertama, konsep menggambar objek di software SolidWorks. Jadi konsep menggambarnya seperti apa itu kita akan belajar bareng-bareng nanti. Lalu yang kedua itu memahami penggunaan fitur 2D Sketch. Jadi di fitur 2D Sketch itu ada apa aja, nanti cara makanya seperti apa, di situ akan kita pelajari. Nah, ini untuk outline yang pertama. Jadi konsep menggambar objek di SolidWorks itu ada tiga proses. Tiga proses ini yaitu 2D Sketch, ada sketch dulu, di situ dibagi lagi ada dua, 2D Sketch atau 3D Sketch. Kalau untuk 2D Sketch itu menggambarnya di plan. Oke, di kertas lah kalau gampangnya, analoginya di kertas kayak gitu, di plan. Kalau untuk 3D Sketch itu gambarnya di ruang. Nah, kayak gimana itu nanti bisa contohnya ngebayanginnya di mana ya? Ya itulah, pokoknya nanti kalian bisa gampangnya kayak gitu. Jadi menggambar garis di dalam ruangan kayak gitu. Jadi setelah kita membuat sketch, itu di proses selanjutnya nanti 3D model. Jadi ada fitur, ada surface. Jadi surface ini bisa 2D sketch atau surface yang memiliki ketebalan atau software 3 dimensi, surface 3 dimensi. Kalau untuk fitur ini benar-benar objek yang 3D 3 dimensi. Contoh dari sketchnya berupa garis lingkaran, terus kita 3D model, extrude itu jadi silinder, itu bisa. Habis itu ada assembly. Assembly ini untuk menggabungkan semua objek yang kita buat pada proses sketch dan 3D tadi itu dijadikan satu semua. Jadi misal gambar motor, bagian-bagiannya udah kita buat. Nah, bagian-bagiannya tadi itu digabungkan di assembly sehingga menjadi objek yang utuh kayak gitu. Lalu fitur 2D Sketch ada outline yang kedua tadi, kita akan belajar seputar hal-hal ini. Ada plan, dimension, itu fully constraint, dan ada nanti constraint, itu maksudnya apa, gunanya apa, itu kita pelajari nanti. Basic sketch-nya, circle, spline, rectangle, arch, ada trim, convert entities, offset, mirror, linear pattern, dan ada beberapa lagi yang bakalan sampai nantinya. Mungkin kita langsung aja. Ini aku pengen jelasin juga terkait navigasinya. Nah, untuk navigasinya klik aja front plan, klik kanan ya, klik kanan tadi di front plan, ulang klik kanan, misal di top plan juga bisa. Ini sketch. Nah, ini udah mode 2D sketch-nya. Misal bikin balok ya. Nah, bikin balok kayak gini, sip, lu bikin fitur extrude. Nah, aku bakalan menjelaskan navigasi untuk ini geometri ini. Ini geometri sembarang aja ya dulu. Nah, untuk memutar gini, mutar bentuk geometri kayak gini, teman-teman bisa klik control, bisa klik scroll ya. Klik scroll mouse kalian sambil ditahan, diputar-putar aja kayak gini. Untuk zoom out, zoom in nya, scrollnya tinggal ditarik, scroll aja kayak biasa, scroll bar di mouse nya. Scroll apa sini, nah itulah pokoknya scroll itu tinggal diputar-putar aja. Nah, itu bisa. Lalu untuk menggeser bidang ini, misal kita ingin geser kayak gini, itu bisa menggunakan control plus scroll ditahan, scroll mouse-nya ditahan. Nah, kayak gitu. Selain itu, untuk navigasi kita bisa gunakan juga space, apa sih namanya ini?
spasi ya, spasi di keyboard itu bisa klik spasi. Nah itu akan tampilan kayak gini. Jadi aku lebih senang pakai spasi sih sebenarnya, jadi lebih terarah aja. Nah tampilan depan, tampilan samping, tampilan atas, itu terserah kalian mau kayak gimana. Oke, itu untuk navigasinya. Untuk awalan, balik lagi di sini kita langsung aja tutorial tentang SolidWorks-nya di software-nya langsung. Tadi udah dijelasin apa saja outline dari tutorial pertama ini. Dia langsung aja ya, kita ke file. Di file di sini ada new, klik new. Nah di sini ada 3 bagian, itu ada part, assembly, dan drawing. Aku jelasin dikit aja, analoginya kayak gini. Jadi kalau misalnya aku pengen buat motor nih, nah di motor itu kan ada berbagai macam bagian, ada ban, rangka, bodi, dan lain sebagainya. Nah untuk membuat bagian-bagian itu kita bikinnya di part. Oke. Lalu untuk menggabungkan semua bagian tadi yang terpisah tadi menjadi sebuah motor yang utuh, nah itu di assembly kayak gitu. Lalu untuk drawing ini untuk biasanya untuk project, tugas, dan lain sebagainya biasanya minta drawing dari bagian kita. Jadi tampilan atasnya kayak gimana, depannya kayak gimana, ukurannya seperti apa, kayak gitu. Dan tampilan isometrik juga bisa ditampilkan di drawing ini. Oke, langsung aja kita ke bagian part. Klik OK. Nah, ini adalah tampilan awal untuk SolidWorks di bagian mode part. Nah, sebelum kita mulai, pengen jelasin dulu untuk mengubah dimensionnya di unit ukuran yang kita pakai. Klik di sini, klik option. Setelah itu dokumen properties, ada units, klik. Nah, tergantung teman-teman mau milih yang mana, unitsnya cm atau meter. Ini untuk mempermudah aja untuk awal. Aku pengen menggunakan cm misalnya, dan klik OK. Nah, di sini sebelah kiri ada bagian history namanya. History ini bagian yang akan terus mengupdate apa saja yang telah kalian lakukan kepada geometri kalian, objek yang kalian lakukan. Misal kalian bikin balok, kalian menambahkan dia membuat sketchnya lebih fillet atau dan lain sebagainya, itu bisa terupdate di sini. Nah gunanya ini apa? Jadi kalian bisa tahu nih progres geometri kalian seperti apa, dan fitur yang kalian pakai di geometri kalian apa aja, sehingga kalau kalian mau edit fitur itu bisa langsung di bagian sini. Nanti akan sambil jalan bakal terlihat fungsinya history ini. Dan di sini ada plan, front plan, top plan, dan right plan. Plan itu apa? Plan itu ada kayak bisa dianalogikan seperti kertasnya. Jadi kertas, kalau gambar kan kita butuh bidang. Nah, bidangnya di sini itu namanya plan. Jadi tempat kita menggambar sketch-nya nanti itu ada namanya plan. Jadi di sketch, langsung aja ya kita bikin sketch baru. Di bagian sketch, klik bagian sketch. Di sketch ini ada 2 jenis, yaitu sketch dan 3D sketch. Yang ini yang aku bilang tadi 3D sketch, tapi itu kita nggak pelajari di sini. Kita langsung fokus aja di 2D sketch-nya. Klik 2D sketch. Nah, di sini ada plan-plannya, ada front plan, top plan, right plan. Terserah kalian memilih yang mana. Kalau aku pilih yang front plan. Klik aja. Oke. Jadi di sini ada udah muncul 2 garis panah saling tegak lurus. Ini mengindikasikan bahwa kita udah ada di mode 2D sketch. Nah, langsung saja kita coba fitur-fitur yang ada di 2D sketch. Itu ada line. Nah, di line ini sebenarnya ada macam-macam, ada midpoint line. Sebenarnya sama aja, mereka gambar garis, nggak ada yang berbeda, cuman metode gambarnya. Sekali lagi metode gambar yang bakal membedakan semua fitur ini. Jadi kita langsung coba aja line. Caranya cukup sederhana, mudah. Klik, diarahkan mau kemana ini garis, udah klik. Kalau kita udah cukup garisnya sampai sini aja, misal
langsung tekan escape, dia langsung keluar. Udah, garisnya hasilnya kayak gini. Tara. Oke, selanjutnya ada lingkaran. Lingkaran yang biasa dipakai itu circle biasa ini. Itu lingkaran yang biasa dipakai. Sip. Oke, ini gambar lingkaran. Nah, sip. Oke. Habis itu ada rectangle atau kotak. Nah, di sini kita bahas yang 2 saja. Yang 3 ke bawah ini cukup jarang dipakai. Jadi biasanya yang dipakai ada 2 ini, corner rectangle dan center rectangle. Corner rectangle sesuai namanya, di cara gambarnya dari ujung ke ujung. Sip. Kalau untuk center rectangle itu dari sesuai namanya ya, center rectangle, center ke ujung, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada arch. Di arch ini biasanya yang dipakai itu 3 point arch atau enggak dengan arch. Kita 3 point arch dulu. Nah, di sini ada dikasih tahu nih gambarnya, cara gambarnya kayak gimana. Jadi 1, 2, 3. Jadi mulai dari kiri, kanan, atas. Oke, kiri. Tentuin lebarnya seberapa, tingginya seberapa. Oke, kayak gitu. Kalau yang tipe yang tangan itu dia membutuhkan titik untuk inisiasi awalnya, gambar awalnya kayak gitu. Kalau nggak ada titik dia nggak bisa. Contoh, aku pengen gambar si art tangan tadi tanpa nyentuh titik, nah itu muncul error kayak ini. Lalu tip selanjutnya ada spline. Spline ini juga nggak kalah penting. Spline kita membahas yang spline biasa aja. Yang spline ini bedanya cuman di kontrol vertexnya aja. Jadi spline diklik aja, sip, oke. Ini ada spline. Kalau misalnya kita mau ubah bentuk lengkungannya bisa tinggal digeser aja garisnya kayak gini. Oke, digeser-geser aja, sip. Nah, kayak gitu. Jadi itu untuk awalan, dan sebenarnya masih ada lagi kayak sketch fillet. Ini untuk memberikan kelengkungan pada ujung-ujung yang lancip seperti ini. Misal kayak gini, klik, oke. Dan udah muncul ini radiusnya 1 cm, klik oke. Kalau untuk chamfer dia bukan kelengkungan tapi garis lurus gitu. Misal klik aja langsung garis ini dan ini. Nah, ini kan chamfernya kayak gini, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada titik, teks dan sebagainya, itu jarang dipakai. Oke, selanjutnya kita ke Smart Dimension dan Constraint. Oke, kita hapus aja ini. Oke, kita langsung ke Smart Dimension. Smart Dimension itu gunanya untuk memberikan ukuran atau jarak antara 2 garis kayak gitu. Nah, di sini aku coba gambar Smart Dimension. Aku ngasih ukuran kotaknya misal 2 cm. Kependekan ya, 20 cm deh. 20 cm. Nah, di sini ada kalau teman-teman perhatiin ada garis yang berubah warna. Yang tadi sebelumnya itu warna biru, dia jadi warna hitam seperti ini. Itu tandanya dia udah terconstraint dengan panjang sebesar 20 cm, atau dia udah fix nih panjangnya 20 cm. Kita nggak bisa ubah-ubah lagi. Misal lo pengen tarik nih, dia lebih panjang lagi, itu nggak bisa. Nah, itu biasanya nggak bisa. Nah, kalau misal dia ditarik ke atas itu masih bisa. Kita belum constraint dia. Nah, untuk constraint yang atas ini sama caranya, klik Smart Dimension, klik shift kayak gitu, dan kasih ukuran misal 30. Nah, dia langsung definisi hitam semua. Jadi yang hitam semua ini berarti maksudnya garis kita itu udah fully constraint atau fully defined di sini. Fully defined berarti udah nggak bisa diapa-apain lagi. Berarti udah fix nih, panjang segini dan lebarnya segini, kayak gitu. Lalu selanjutnya
selain untuk memberikan panjang, sini bisa untuk memberikan jarak antara garis dan garis yang lain. Aku buat garis lurus, sip. Lalu aku berikan jarak garis ini dengan yang ini, jaraknya berapa? Misal 10 cm. Oke, nah itu bisa dikasih jarak. Selain jarak, dia juga bisa digunakan untuk memberikan sudut antara garis dengan garis yang lain. Caranya seperti apa? Cukup mudah. Saya pengen bikin sudut, ya oke. Garisnya kayak gini, sip. Nah, untuk memberikan sudut sama Smart Dimension, klik garis ini dan garis ini. Nah, dia bisa langsung muncul secara otomatis sudutnya berapa. Sudutnya 45 derajat. Nah, udah deh hasilnya kayak gini. Jadi itu untuk Smart Dimension. Jadi selain Smart Dimension, di sini ada namanya constraint. Constraint itu untuk membantu kita selain dengan menggunakan Smart Dimension. Dia bisa menggunakan Smart Dimension atau constraint. Namun Smart Dimension cukup terbatas sehingga kita pakai constraint aja. Constraint itu ada banyak ya teman-teman ya. Tapi di SolidWorks itu cara menggunakan constraint itu cukup gampang. Jadi kalau misalnya aku pengen menggabungkan titik ini dengan titik ini, itu cukup mudah. Tinggal klik titik ini, klik, lalu kontrol tahan, klik titik ini, dan sini ada pilihannya constraint-nya. Nah, kalian mau merge, karena aku tadi mau menggabungkan, berarti aku merge ya. Klik merge, ya itu nggak bisa gara-gara perlu diperhatiin juga terkait constraint-nya. Jangan sampai dia constraint-nya tabrakan. Maksudnya gimana? Nah, tadian aku udah kasih dia jarak 10 cm. Namun aku mau gabungin titik ini dengan titik ini. Nah, itu nggak bisa gara-gara udah constraint duluan 10 cm ini. Jadinya dia saling crash atau tabrakan. Jadinya error tadi. Kalau misalnya aku pengen gabungin ini, berarti aku hapus constraint yang ini dulu. Caranya cukup simple. Cukup klik constraint-nya, langsung klik tekan delete. Nah, untuk menggabungkannya seperti tadi, klik titik, kontrol tahan, klik titik yang ini, pilih merge. Nah, itu bisa. Kalau misalnya dia kalau nggak ada crash, itu bisa. Nah, kayak gitu. Itu untuk constraint yang pertama, ada merge. Atau untuk selanjutnya ada juga constraint vertikal sama horizontal. Itu gunanya untuk membuat garisnya itu jadi vertikal atau horizontal. Udah gitu dong sebenarnya. Kalau garis ini nih, kan nggak tahu vertikal horizontal nih. Nah, kita mau bikin dia vertikal. Klik aja garisnya. Ini udah ada horizontal. Klik. Nah, udah. Kalau mau kita bikin vertikal sama klik vertikal, udah deh kayak gitu. Nah, selanjutnya ada tangen constraint. Constraintnya kayak gimana tuh? Nah, tangen constraint itu untuk membuat suatu lingkaran itu bersinggungan dengan suatu garis. Contohnya kayak gini. Sama cara pakai constraint di SolidWorks, tinggal klik lingkarannya, kontrol tahan, klik garis, udah deh muncul tangan. Nah, kayak gitu. Jadi dia bakalan bersinggungan dengan garis ini kayak gitu. Selain itu ada juga namanya collinear. Collinear itu kayak namanya, dia jadi satu sumbu kayak gitu. Kalau aku punya garis nih, garis sembarang kayak gini, aku pengen bikin garis ini satu jalur nih, satu garis sama yang ini. Caranya gimana? Sama klik garis ini, kontrol tahan, dan klik garis ini. Nah, di sini ada banyak pilihan nih. Ada collinear, ada perpendikular. Kalau collinear itu yang tadi aku bilang, dia langsung satu garis sama yang ini. Kalau yang perpendikular berarti tegak lurus 90 derajat sama garis ini, berarti kayak gini jadinya. Kalau paralel, dia sejajar.
Coba ya, kita coba satu-satu aja. Kalau linear kayak gini hasilnya, nah dia satu garis kayak gitu, aku hapus aja. Kalau yang perpendikular berarti dia tegak lurus, nah kayak gini nih, kayak gini hasilnya. Nah lalu kalau misalnya paralel, ya paralel sejajar kayak gitu, sejajar, nah kayak gini hasilnya. Lalu kalau equal berarti dia garis ini bakalan memiliki panjang yang sama dengan garis yang ini, kan 30 cm, berarti panjang ini bakalan 30 cm. Nggak percaya kita coba saja, langsung klik equal. Nah ini percaya nggak percaya udah 30 cm. Nah oke. Nah selain yang penting, selain memberikan constraint juga kita harus mengetahui ini udah terkonstrain apa belum. Nah caranya seperti apa, tinggal diarahkan aja ke kursornya ke garisnya, lalu klik. Nah bakalan muncul constraint-nya apa aja nih. Nah di sini constraint, nah tinggal diarahkan. Ini constraint, lambang constraint-nya ini yang hijau kecil. Nah jadi dia maksudnya equal length, line 22. Jadi dia sama garis yang ini sama yang ini, kan ini berubah warna nih jadi pink. Nah berarti dia equal sama yang ini, kayak gitu. Contohnya juga kayak yang ini. Nah dan dia diarahkan aja kursornya supaya kita tahu dia constraint sama yang mana. Nah ya tangan line yang 21 yang garis lurus ini sama lingkaran kayak gitu. Kalau untuk constraint, selain itu ada juga constraint coincident. Itu untuk menggabungkan garis dengan titik. Misal aku pengen gabungin titik ini dengan garis ini, misal kayak gini. Langsung kontrol tahan, klik. Oke, nah di sini ada coincident nih. Coincident, shift. Nah itu dia langsung jadi satu kayak gini teman-teman. Itu untuk coincident. Kalau misalnya tadi ada ini juga ya, ada di sini ada juga midpoint. Jadi kalau midpoint sesuai namanya ya dia nanti langsung titik ini mengarah ke garis ini pas di tengahnya. Nggak percaya langsung aja. Nah ini percaya nggak percaya, ini titik tengahnya, pas di tengahnya. Kayak gitu. Sip. Nah untuk selanjutnya aku bakal jelasin tentang trim. Trim itu untuk motong ya, setelah nama nih ya, simbolnya juga gunting, udah pas lah. Langsung aja klik trim. Gunanya buat apa? Klik trim. Nah klik tahan trim di sini, sip. Lalu geser kayak ngapus biasa aja. Kalau misal teman-teman main Photoshop biasalah kayak ngapus gambar kayak gitu. Nah udah deh trimnya. Nah trim tadi juga bisa ngilangin dimension kalian, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kayak biasanya kalau misalnya nggak terlalu penting dimensionnya, nggak apa sih, yang penting kalau misalnya hilang ya ukurannya tetap 20 cm, cuman dia bisa keganggu nanti. Oke. Trim. Oke. Udah deh trim kayak gini. Lalu ada offset entities. Offset entities itu maksudnya apa? Selalu pengen, misalnya namanya offset entities, offset keluar dari, nah atau masuk dari. Nah selalu gambar lingkaran ini, aku pengen bikin lingkaran yang sama dan titik pusat yang sama di lingkaran ini. Daripada kita gambar lingkaran lagian, kita bisa menggunakan offset entities. Langsung aja klik. Nah kita berikan jaraknya, nah berapa terserah. Mau kan ini keluar, kalau misalnya mau ke dalam bisa beli reverse, nah kayak gitu. Dan jaraknya itu sama, dia jarak 7 cm tuh dari ini ke sini, itu 7 cm kayak gitu. Lalu ada mirror entities, sesuai namanya ya, mirror berarti kita mencerminkan entities kita atau garis ini, lingkaran ini ke cermin. Nah untuk mirror entities itu kita butuh namanya butuh cermin. Cara makanya gimana? Tinggal klik aja mirror entities, lalu entities to mirror, garis yang mau di mirror apa. Misal aku dua lingkaran ini,
diklik kontrol terus, nah kayak gitu. Jangan lupa kopinya dipastiin centang. Lalu mirror about, berarti mirror about ini adalah mau dicerminkan terhadap apa. Kalau aku mau mencerminkannya terhadap garis ini, sip. Nah dia akan muncul preview kayak gini, tinggal klik OK, sip. Udah, ini fungsinya mirror entities. Lalu linear sketch pattern, nah ini untuk membuat linear ataupun circular pattern. Kalau linear tuh contohnya kayak gini. Sini ada x-axis. Kalau yang x-axis ini membuat bentuk, contoh langsung aja ya kayak gini. Entities to pattern, klik lingkarannya. Nah ini udah muncul previewnya. Jadi kalau direction 1 itu ke arah kanan, kalau direction 2 ke arah atas. Itu gampangnya kayak gitu. Kasih mau sebanyak berapa? 4. Kasih jaraknya 10 kayak gitu. Nah itu masih kurang ya, 30 aja. Nah kayak gitu, sebanyak 4. Jadi sebanyak 4 ini. Nah untuk yang direction 2 itu ke arah atas. Cara ngaktifinnya gimana? Tinggal ditambahin ini aja. Nah itu kan udah kelihatan. Kita kasih 30 juga. Nah sip. Nah jadi hasilnya kayak gini, sip. Oke kayak gitu ya. Aku kontrol Z aja untuk memberikan contoh untuk yang circular pattern. Contohnya sama juga, misal parameternya ini. Untuk poinnya ya, jangan lupa poin ini perlu diperhatiin juga, dia muternya terhadap apa, karena ini secara otomatis dia titik tengah, jadi hasilnya kayak gini. Kalau aku pengen dia muternya terhadap ini juga bisa, tinggal klik. Nah untuk preview kayak gini. Lalu kita kasih sebanyak berapa nih, mau 4, 5, 6, 7 juga bisa, terserah kalian. Kalau misalnya kita mau buat dia setengah lingkaran, muternya setengah lingkaran, bisa diganti ini jadi 180. Nah dia jadi separuh kayak gini, kayak gitu. Oke, sip. Nah selain itu kan tadi aku belum jelasin terkait ini, aku hapus dulu ya. Jelasin yang terakhir itu tentang convert entities. Convert entities itu apa? Nanti jalan. Aku pengen bikin lingkaran dulu untuk menjelaskan tentang convert entities. Oke, sekali lagi ya aku jelasin tentang smart domain. User define ini. Kalau dia belum fully define, dia warnanya biru kayak gini. Gunanya apa? Jadi kalau warna biru kayak gini kita masih bisa ubah-ubah ukurannya. Nah belum di define. Kalau misalnya dia udah di define kayak gini, itu bisa. Nah ini udah nggak bisa diganggu gugat nih. Nah udah nggak bisa diganggu gugat. Kalau misalnya diklik tarik juga nggak mau deh. Udah tanyanya segini kayak gitu. Nah oke. Untuk keluar dari mode 2D sketch ini langsung klik aja ini, sip. Kalau udah sketchnya ini ya, nah ini history kita, berarti ini sketchnya kita. Kalau misalnya kita mau menjelaskan tentang, aku mau jelasin convert entities ya. Sebelum itu aku bakalan jelasin plan, tentang gimana cara membuat plan. Itu cara membuat plan baru. Padahal sebenarnya bukan 3 plan ini aja, kita bisa nambah plan lain. Misal kayak gini ya. Fitur, ini cara membuat plan baru. Plan, reference plan. Oke. Nah, di sini first reference-nya aku udah klik tadi front plan, kalau kalian lihat baik-baik ya. Dia langsung otomatis first reference-nya front plan. Kasih ukuran berapa terserah kalian, misal 4, 10 juga bisa kayak gitu. Nah enaknya di sini itu bisa kita bisa bikin double banyak gitu dalam sekali bikin, jadi enak. Kalau di Inventor soalnya nggak bisa
sepanjang pengetahuanku, sependek pengetahuanku kayak gitu. Kalau mau ganti arahnya bisa kayak gini, tinggal diganti. Kalau udah klik OK. Nah, kita udah bikin plan 1 nih di sini. Di atasnya from plan. Bikin sketch di plan 1. Sip. Nah, gunanya convert entities itu membuat si lingkaran yang tadi di bawah ini bisa kita copy ke atas. Nah, coba lihat ya. Sip. Convert entities. Oke. Langsung klik. Nah, dia langsung berpindah ke atas. Dia kayak ditransformasiin ke plan yang di atasnya. Tapi dengan catatan, kalau misalnya kalian ini ya nah, kalau udah kayak gini, dan perlu diingat juga convert entities-nya hanya ini ya. Kalau misalnya kalian convert entities di bagian ini, bagian depan kayak gini, bikin plan di sini misal plan. Nah, kalau convert entities lingkaran yang di sini tadi itu munculnya garis kayak gini. Nah, kayak gitu. Langsung keluar aja, sip. Untuk awal ini kita bikin balok aja, balok silinder kayak gampangnya kayak gini. Extrude, klik. Oke, langsung ditarik aja. Atau kalian kasih ukuran di sini misal 670. Nah, kayak gitu. Kalau direction 2 kalian nyalain, itu bisa kalian ke sana. Atau kalian bikin dia simetris, mid plane. Nah, jadi dia simetris. Nah, kayak gitu. Atau kalian bikin dia up to surface, itu dia sepanjang berapa itu juga bisa. Namun karena di sini cuma satu bagian doang, jadi nggak bisa up to surface teman-teman. Kita pilih sebelahin aja nanti sambil jalan. Oke. Nah, kayak gini. Ya, hasilnya baloknya kita. Hasilnya kayak gini. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial kali ini. Untuk next tutorial selanjutnya kita bakalan belajar gimana cara membuat rumah. Tentunya sesuai dengan speknya ANSYS, gimana bentuk geometri yang sesuai supaya bisa disimulasikan di ANSYS kayak gitu. Oke, itu saja dari saya. Kalau misalnya ada yang salah ataupun kurang dari penjelasan saya, bisa kalian komen di bawah, karena sebenarnya ini untuk sharing aja, saling sharing untuk berbagi ilmu tentang SolidWorks dan ANSYS. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.